Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang politik hukum pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah. Nama saya Safira Putri, rekan saya Amar Ridwan, dan satu lagi Muhammad Akmal. Fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Lembaga Perwakilan juga memiliki kekasan masing-masing, bergantung pada politik hukum yang dijadikan landasan serta pengaruh dinamika dan konstelasi politik. Lalu ada perubahan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Pergantian dan perubahan Undang-Undang Lembaga Perwakilan sejak tahun 1969 hingga yang terakhir tahun 2014 juga mencakup pengaturan mengenai fungsi pengawasan DPR. Perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, senantiasa berbanding lurus dengan dinamika dan konstelasi politik. Maka sangat dimungkinkan bahwa perkembangan peraturan tentang fungsi pengawasan DPR dalam Undang-Undang Lembaga Perwakilan juga memiliki kekasan masing-masing, bergantung pada politik hukum yang dijadikan landasan serta pengaruh dinamika dan konstelasi politik saat itu. Dengan demikian, perubahan konsepsi pengaturan dan politik hukum seperti apa yang telah mempengaruhi perubahan konsepsi fungsi pengawasan DPR yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Perwakilan sejak 1969 sampai 2014 merupakan hal yang menarik untuk diamati. Pengetahuan akan politik hukum yang melandasi pembentukan suatu undang-undang akan memberikan gambaran utuh tentang latar belakang lahirnya konsepsi tersebut. Demikian pula dengan konsepsi hukum, fungsi pengawasan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Lembaga Perwakilan. Lalu ada perkembangan fungsi pengawasan DPR. Yang pertama ada UUD 1945 pasal 23. Dalam penjelasan pasal 23 disebutkan bahwa DPR mempunyai hak begroting, yaitu hak untuk menetapkan otorisasi kepada pemerintahan untuk melaksanakan APBN yang sudah disetujuinya. Dengan ini DPR mengontrol pemerintah. Lalu ada keputusan DPR GR nomor 10 garing DPR GR garing 3 garing 1967 sampai 1968 pasal 77 ayat 1. Pengawasan dengan bentuk usaha-usaha seperti berikut, yaitu mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan penyelidikan, mengajukan perubahan, mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain, dan menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969. Semangat untuk mengembalikan fungsi pengawasan DPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 inilah yang selanjutnya menjadi titik tolak rumusan ketentuan mengenai fungsi pengawasan, tetapi pelaksanaan konsep tersebut kurang. Lalu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Fungsi pengawasan dilakukan atas pengawasan pada APBN dan lain-lain. Bagaimana politik hukum dalam fungsi pengawasan? Menurut Profesor Sacipto Raharjo, beliau mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, ada tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada. Yang kedua, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah. Yang keempat, dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Kemudian ada fungsi pengawasan DPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah 2 kali diubah, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 fungsi pengawasan DPR ada 3. Yang pertama ada hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada hak angket. Ada hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapatnya atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Kemudian, sudahkah politik hukum pengaturan tentang pengawasan DPR tersebut sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia? Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945
secara jelas menganut prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 5. Pengaturan yang demikian dapat menegaskan prinsip lanjutan yang berlaku dalam pemisahan kekuasaan, yaitu checks and balance. Terminologi checks dan balances digunakan untuk menjelaskan adanya sistem pengawasan yang efektif karena pembagian kekuasaan yang berimbang. Istilah check and balance adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Biasanya, dalam konteks kekuasaan negara, sebagaimana Black's Law Dictionary mendefinisikan sebagai arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check on balance those of other branches. Fuadi menjabarkan kata check sebagai suatu pengontrolan, yaitu yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan kata balance diartikan sebagai suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani. Dalam kaitannya dengan distribution of powers, Cipto menerangkan bahwa checks and balance dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang kekuasaan yang mungkin terjadi overlapping.